Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa hari ini kami juga diberi kesempatan untuk menghirup udara segar, bahwa kami diberi kesempatan untuk hidup, menjalani kehidupan yang penuh tantangan, penuh godaan, penuh kesulitan. Tetapi di balik itu semua, Engkau selalu tetap bersama kami. Engkau menguatkan kami dalam perjalanan hidup kami, juga dalam pelaksanaan kami menghayati segala apa yang Kau perintahkan kepada kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Para saudaraku, hari ini kita memperingati peringatan Santa Teresa dari Kalkuta. Seorang yang memperhatikan sungguh-sungguh orang yang miskin dari yang termiskin. Orang yang menderita dari yang menderita. Dia memperhatikan orang yang terbuang, orang yang disingkirkan, orang yang hampir mati, dirawat, dipelihara, sebagaimana layaknya seorang manusia yang berharga di mata Allah dan di mata sesama. Kita bersyukur atas contoh teladan orang yang penuh perhatian dan penuh cinta seperti Yesus. Mata, kaki, tangan, mulut, telinga adalah telinga Yesus dan Bunda Maria. Kita butuh orang-orang yang seperti itu, yang memberikan seluruh dirinya untuk orang kecil. Dan di sanalah dia mendapat rahmat yang berlimpah, kesucian, kemurnian, dan ketulusan. Semoga kita semua diberi rahmat yang sama untuk memberikan contoh. Karena mencintai orang miskin adalah cara kita untuk mencintai Allah. Kenapa orang miskin? Karena orang miskin tidak bisa membalas apa yang kita berikan. Jadi di situ dibutuhkan ketulusan, dan orang miskin bukannya yang mudah. Ya. Tapi mereka kerap kali meskipun dalam kemiskinannya juga seringkali sombong angkuh. Juga ada di dalam diri batin mereka masing-masing. Tapi itu yang harus kita tolong dan bantu. Apapun juga. Saudara, dalam bacaan Injil hari ini kita diajak sekali lagi untuk melihat dengan tepat dan benar mengenai hari Sabat. Para orang Farisi dan Saduki, orang Yahudi, selalu banyak kali mempertentangkan antara hukum dalam menjalankan Sabat dan pelaksanaan dengan roh Tuhan, dengan semangat untuk mengabdi Tuhan. Maka ketika para rasul bertentangan atau melanggar apa yang harus dikerjakan pada hari Sabat, ya, para orang Yahudi mengeluh dan mengecam, mengkritik tindakan para rasul itu. Tapi Yesus mau menunjukkan lebih dalam bahwa hari Sabat itu untuk manusia. Ya. Sekali lagi, hari Sabat adalah sarana untuk manusia, bukan sebaliknya. Dan Tuhan Yesus adalah lebih daripada hari Sabat, di atas dari Sabat. Nah, baiklah kita lihat sebentar hari Sabat itu dalam tradisi orang Yahudi sebagai hari di mana Tuhan itu katakanlah berhenti bekerja. Setelah Tuhan menciptakan seluruh alam semesta dengan perfect, dengan sempurnanya, pada hari ketujuh Tuhan berhenti, Tuhan diam, Tuhan duduk, ya, hening, diam, ya. Tuhan tidak mengerjakan apa-apa. Katakanlah seperti itu dalam pengertian mereka. Maka hari Sabat menjadi hari di mana orang Yahudi untuk duduk diam, untuk bersujud kepada Tuhan, untuk berbakti kepada Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk mengadakan liturgi, perayaan-perayaan kepada Tuhan. Nah, itu sebetulnya yang makna terdalam dari hari Sabat. Nah, tetapi bagi orang Yahudi kemudian tidak bekerja itu berarti apa? Tidak bekerja berarti tidak boleh melakukan apapun, bahkan berjalan berapa meter pun tidak diperbolehkan. Ya, jadi semacam diam saja tanpa ada makna. Meskipun kalau ada hal-hal yang mendesak, hal emergensi, mereka tidak boleh melakukan apapun juga pada hari itu. Ya. Seperti misalnya katakanlah tradisi orang Hindu, yaitu tradisi di mana mereka satu hari yang hening, diam, tidak boleh melakukan apapun. Lampu pun nyala, api pun tidak boleh dijalankan. Nah, Yesus mau
menegur dan menegaskan sekali lagi, justru pada saat kita hening, fokusnya itu bukan pada kita, tapi bagaimana kita mendengarkan kehendak Allah. Bagaimana kita menjalankan kehendak Allah, bagaimana kita mengintrospeksi diri, bagaimana kita melihat apa yang Tuhan kehendaki pada kita. Nah, inilah sebetulnya suatu Sabat itu bukan hanya suatu waktu, tapi suatu sikap batin di mana orang belajar untuk mengkombinasikan, mensinergikan antara kehidupan aktivitas karya-karya yang besar dengan aktivitas untuk hening, untuk diam, untuk mendengarkan apa yang sebetulnya, yang sejatinya dalam hidup kita dengan suara Tuhan, kehendak Tuhan dan suara hati kita. Karena dengan begitu aktif bekerja banyak hal, kita seringkali lupa apa yang sebetulnya tujuan dan motivasi. Kerap kali yang menjadi tujuan dan motivasi hidup kita adalah apa? Egoisme, kesenangan, kesukaan, ya, nafsu-nafsu lemah dalam diri kita yang membuat kita menjadi bisa menjauh dari Tuhan, bisa menghancurkan manusia, bisa menghancurkan, melukai hati manusia. Dan itu yang sebetulnya makna dari hari Sabat. Jadi hari Sabat adalah suatu sikap batin untuk apa? Untuk merangkum hidup kita, menjadi hidup kita itu menjadi suatu persembahan. Apa yang sudah kulakukan dalam hari itu kupersembahkan kepada Tuhan. Ya. Nah, konkretnya apa? Konkretnya hari Sabat bukan hanya hari Sabtu, memang itu benar. Bagi sahabat kita adalah bukan hari Sabtu tapi hari Minggu, tetapi adalah di mana Tuhan telah memenangkan atas segala dosa, menghancurkan kematian, menghancurkan kegelapan dengan merayakan hari kemenangan Kristus pada hari Minggu. Nah, jadi Yesus mengubah Sabat itu adalah dirinya sendiri, di mana Yesus telah menghancurkan kuasa dosa dan Kristus harus juga lebih masuk di dalam diri kita, menghancurkan dosa dalam diri kita secara pribadi. Ya, itu jadi dengan itu suatu proses yang harus kita jalankan terus-menerus, yaitu proses integrasi antara karya kita, pekerjaan kita, hidup kita yang begitu dikuasai oleh berbagai macam tindakan, oleh bermacam kegiatan, sehingga kita lupa akan sesuatu yang esensial, sehingga seringkali kita hidup dalam kedangkalan di permukaan. Nah, itu sebabnya kenapa hidup kita seringkali tidak bahagia. Itu sebabnya kenapa seringkali hidup kita menjadi kacau balau. Itu sebabnya kenapa seringkali hubungan kita dengan sesama, dengan anggota keluarga kita, dengan Tuhan juga kacau balau. Karena kita tidak memberi kesempatan kepada diri kita untuk mendengarkan apa yang ada dalam hati kita yang terdalam. Itu yang harus kita perhatikan. Jadi kuncinya di sana. Bagaimana, dan ini penting karena akan menentukan apakah saya mengalami kehadiran Tuhan, mengalami cinta Tuhan dalam diri kita. Ketika kita tidak mengalami itu, kita merasa bahwa Tuhan jauh dari kita. Ya, jadi saudaraku yang terkasih, mari jangan mempertentangkan Sabat hukum dengan kehendak Tuhan, dengan roh Tuhan, dengan mendengarkan apa yang menjadi kehendak dan kebahagiaan. Dengan menjalankan kehendak Tuhan kita bahagia. Ya, kita tentram, kita damai, karena itulah yang benar dan meyakinkan, yang menguatkan kita dalam hidup kita. Sekali lagi, saudaraku terkasih, mari kita kombinasikan hidup kita, keseimbangan ya antara karya dan waktu untuk diam dan hening. Maka selalu saya katakan kita harus memaksa sedikit waktu 1/4 jam sebelum kita istirahat untuk duduk diam, bersemuka, hadir di hadapan Allah. Duduk diam itu saja sudah suatu sikap benar. Ya, jadi duduk diam mendengarkan Tuhan bicara lewat hati kita, lewat pikiran kita, lewat seluruh diri kita. Nah, ketika kita memeriksa seluruh diri kita dari pagi sampai malam, itu kita mempersembahkan segala yang baik, mempersembahkan apa yang tidak baik, mempersembahkan dosa, kelemahan, keterbatasan. Nanti Tuhan sendiri yang akan mengubah. Jadi mari kita mempunyai sikap batin untuk mengkombinasikan, menyatukan antara karya dan tindakan dan hidup hening, hidup sunyi dengan memberikan Sabat, waktu untuk Tuhan bagiku, ya, supaya kita menemukan kurios, mendengarkan apa yang bukan hanya hukum, tetapi belas kasihan Allah, cinta kasih Allah, ya. Lewat orang-orang, lewat peristiwa kehidupan yang kita alami.
Semoga Anda belajar untuk menyeimbangkan hidup kita dalam dua sisi yang penting, yaitu hukum, peraturan, dan waktu, tetapi juga membiarkan Tuhan untuk menyatakan dirinya kepada kita dan kita mendengarkan. Semoga pola hidup seperti ini menguatkan kita selalu. Semoga Tuhan memberkati Anda. Bagi Anda yang mendengarkan mendapat rahmat dan berkat lewat tangan hamba-Mu ini. Sehingga Anda semua dikuatkan dan diteguhkan untuk selalu mencari Tuhan, menjalankan kehendak Tuhan selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.